Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini di channel NLP Spiritual Motivasi. Baik, untuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan luka batin. Mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya sakit hati, dikecewakan oleh seseorang, dimarahi oleh seseorang, bahkan Anda tidak merasa bersalah tapi disalah-salahkan yang mengakibatkan Anda merasa sakit hati atau mengidap luka batin seperti itu. Atau mungkin pernah juga Anda dikatain oleh orang kaya, orang yang lebih mapan daripada Anda, sedangkan Anda tidak sekaya orang tersebut. Lantas Anda dikatakan kamu miskin, dasar kamu bodoh, dasar kamu kiri, dan sebagainya, sehingga Anda merasa sakit hati dan terus dibawa sampai saat ini. Sehingga jika Anda mau berusaha lebih maju, lebih sukses, itu menjadi mental block Anda sendiri. Baik, simak terus sampai habis. Nah, begitu teman-teman, sebetulnya apa sih itu sakit hati atau luka batin ya? Sebetulnya luka batin itu sama seperti luka fisik ya. Kalau kita habis jatuh atau tersayat oleh pisau, maka kalau dibiarkan akan sembuh-sembuh sendiri, atau dikasih obat apapun itu, asalkan obatnya steril, maka bisa menjadi sembuh. Tetapi kalau luka batin ini nggak bisa dibiarkan begitu saja dan bisa sembuh, meskipun sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kalau nggak ditangani dengan serius, maka akan tetap menjadi luka, bahkan selamanya begitu. Nah, ada orang tua yang masih memiliki luka batin di masa kecil, maka dia ketika mengalami suatu hal, dia teringat kembali di masa kecilnya, di mana lukanya itu terbentuk. Maka hal tersebut bisa menjadi mental blocknya, atau bisa menjadi penghalangnya yang menghalangi orang itu untuk berhasil atau maju lebih baik lagi. Contoh lagi gini ya, ada seorang pria ataupun wanita yang mencari pasangan gak dapat-dapat. Bisa jadi ada luka batin di dalam hatinya. Mungkin dia pernah ditipu oleh seseorang lawan jenisnya yang sudah sepakat mau menikah misalkan, tetapi di perjalanan selingkuh misalkan, atau menikah dengan orang lain misalkan. Akhirnya apa? Sakit hati ya, terjadi luka batin yang sulit untuk disembuhkan. Nah, caranya bagaimana untuk menyembuhkan luka batin seperti ini? Sebetulnya cara yang ditawarkan oleh NLP ini sangatlah praktis sekali ya. Oh ya, saya ingatkan kembali lagi pada teman-teman, kalau teman-teman belum tahu apa itu NLP, silahkan lihat dulu di deskripsi. Di situ saya sudah menyertakan link, ada video khusus yang menjelaskan tentang NLP begitu. Saya nggak menjelaskan di video ini karena nanti akan terlalu panjang. Oke. Nah, bagaimana cara praktis untuk mengatasi luka batin? Sebetulnya sangatlah simpel sekali. Begini, prinsipnya setiap perilaku yang kita alami itu memiliki niatan positif ya. Termasuk lagi orang yang membuat kita sakit hati, itu pun sebetulnya ada niatan positif, ada niatan baik kepada diri kita. Hanya saja caranya yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, nggak sesuai dengan kondisi kita, begitu. Artinya menyayat hati, menyakitkan hati, begitu. Nah, itulah ada makna positif yang sebetulnya mau disampaikan kepada kita, tetapi caranya yang tidak tepat, begitu. Akhirnya kita memberikan label negatif atau makna negatif, sehingga itulah yang menjadi sakit hati atau luka batin seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa mengobati luka batin ini? Caranya yaitu kita harus mencari apa makna positif di balik perilaku negatif itu ya. Apa makna positif di balik sakit hati yang kita alami itu? Misalkan begini ya, Anda dulu dikatakan oleh seseorang yang kaya raya, Anda ekonominya pas-pasan, dikatakan dasar kamu miskin, dasar kamu kiri, duit aja nggak punya ya, misalkan seperti itu. Anda sakit hati. Kenapa? Karena memang Anda mungkin saat itu masih kurang ekonomi dan lain sebagainya ya, pas-pasan, dan dikatakan seperti itu, malu sekali di depan teman-teman Anda. Akhirnya membawa luka batin yang amat sangat, sehingga ketika Anda ingin berusaha, ingin membuka suatu bidang usaha misalkan, atau ketika Anda mau membuka lapangan kerja misalkan, atau ketika Anda bekerja lebih serius untuk mendapatkan uang lebih banyak, menjadi kaya,
Anda ada rasa takut karena menjadi orang kaya akan sombong, akan menghina, akan mendolimi yang miskin seperti itu. Nah, ini menjadi mental block, sehingga luka batin ini harus diobati terlebih dahulu. Caranya, cari makna positif apa di balik hal tersebut. Dan tanyakan kepada diri Anda sendiri, apa makna positif di balik luka batin saya ini, begitu. Atau juga bisa Anda bertanya seperti ini, apa makna positif, apa arti positif dari perkataan orang yang mengatakan seperti itu. Misal Anda dikatakan, kamu ini kiri banget, ya, mau makan aja minta, misalkan seperti itu, dan Anda sakit hati. Nah, Anda pikir apa kira-kira makna positif di balik itu? Ya, apa kira-kira makna positif di balik itu? Sehingga jika Anda sudah menemukan makna positifnya, maka Anda akan merasa lebih reda. Rasa sakit hatinya, luka batinnya lebih terobati begitu. Nah, sebetulnya kenapa kok kita bisa menjadi sakit hati? Itu karena kita melabelinya dengan negatif. Seperti itu. Apabila kita bisa merubah maknanya dari negatif menjadi positif, maka luka batin kita akan sembuh dengan sendirinya. Begitu. Dampaknya kepada mental kita akan semakin berdaya, akan semakin positif pula. Dampaknya kepada action kita akan jauh lebih baik lagi. Bahkan dampaknya kepada nasib kita akan berubah. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwasanya manusia tidak bisa merubah kenyataan yang sudah terjadi. Ya, misalkan kita pernah dibully atau kita pernah dihina oleh orang, di mana hal tersebut membuat hati kita sakit, membuat luka batin di sini. Begitu. Peristiwanya, kejadiannya kita nggak bisa merubah, tetapi makna yang ada di sini, yang masih ada di sini, itu bisa dirubah. Sangat bisa. Caranya tadi itu, cari makna positif apa di balik masalah ini. Cari makna positif apa di balik perilaku ini, begitu. Bahkan juga pikirkan apa makna positif di balik orang yang mengatakan jelek kepada saya. Nah, kalau sudah mendapatkan makna positifnya, maka nanti luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Karena sudah mendapatkan clue yang positif, sudah mendapatkan arti yang positif yang memberdayakan diri. Begitu. Nah, jadi itulah cara yang simpel, praktis, bagaimana cara kita untuk mengobati luka batin yang selama ini mungkin kita alami, yang mungkin kita belum bisa menghilangkannya. Maka caranya yang simpel adalah seperti itu. Cari makna positifnya apa. Pasti nanti akan beres. Oke, itu aja ya. Semoga bisa dipraktekkan, dan kalau masih belum jelas silahkan Anda bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.